Adapun versi Nasara atau versi Injil maka berbeda-beda ya. Injil Barnaba mengatakan bahwasanya Nabi Isa ya waktu mau ditangkap maka ada seorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, diserupakan ya. Kemudian dialah yang ditangkap ya, dialah yang ditangkap. Dikenal dengan Yudas Iskariot atau Yahuda Iskariot ya. Dan Injil-Injil lain juga menyatakan demikian. Ada beberapa versi di antara Injil-Injil. Jadi Injil itu banyak ya. Tapi banyak Injil yang tidak dianggap. Di antara Injil Barnaba yang dianggap Injil Lukas, Matius, Yohanes ya. Banyak Injil Barnabas tidak dianggap, Injil ini tidak dianggap. Dan kalau antum perhatikan Injil itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan langsung qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Tapi kalau antum perhatikan Injil itu seperti hadis-hadis kalau versi kita. Jadi Yohanes, Lukas, Matius sedang menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Isa. Seperti hadis seperti kita. Jadi bukan seperti khitabnya, bukan pernyataannya bukan langsung dari Allah. Adapun Al-Qur'an tidak, langsung Allah yang berfirman. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir, wahai yang berselimut bangunlah. Siapa yang bicara? Allah. Tapi kalau antum baca Nabi Injil enggak. Yesus kemudian ke sini, Yesus kemudian begini, Yesus kemudian ngomong, itu seperti hadis. Jadi sebenarnya Injil itu bukan ya firman Allah Subhanahu wa taala secara murni, tapi sudah ada mengalami perubahan-perubahan. Karena tata cara susunannya tidak seperti Al-Qur'anul Karim yang kita lihat bahwasanya khitab pembicaraan langsung datang dari Tuhan Rabbul Alamin. Tetapi kalau Injil Matius, Lukas itu seperti rawi-rawi hadis. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Jadi kalau versi mereka Nabi Isa benar-benar ditangkap. Benar-benar ditangkap. Ya karena Nabi Isa harus ditangkap dan harus disalib untuk menebus dosa warisan yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan ini ya tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah khurafatnya orang-orang Nasara. Sehingga khurafat ini mengantarkan mereka menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan secara sederhana tentang khurafat ini ya. Jadi, orang-orang Nasara punya keyakinan bahwasanya Adam alaihissalam waktu dia makan buah kuldi, dia bersalah, maka dia berdosa. Tatkala dia berdosa diturunkan ke dunia, maka dosanya menjadi dosa turunan. Jadi dosa turunan. Setiap anak Adam yang lahir dari keturunan Adam semuanya sudah membawa dosa warisan. Adapun Islam tidak demikian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada seorang menanggung dosa orang lain. Islam meyakini kalau ada anak baru lahir bersih dari segala dosa. Makanya orang yang berhaji hajinya mabrur, kata Nabi SAW, raja'a min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang hajinya mabrur, maka dia bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Bagaimana anak baru lahir kita bilang dia berlumuran dosa? Menurut khurafatnya mereka, persangkaan mereka, filosofi mereka, setiap anak keturunan Adam itu pasti membawa dosa warisan. Nah, dosa warisan itu akan terus ada sampai kepada seluruh anak keturunan Adam. Dan itu tidak bisa dihapuskan kecuali dengan sesuatu yang suci. Yang suci itu hanyalah Tuhan. Semua manusia tidak ada yang suci karena semuanya keturunan Adam, dan semua keturunan Adam pasti sudah membawa dosa warisan. Oleh karenanya untuk bisa menebus dosa tersebut, ini filsafat mereka ya, maka harus sesuatu yang suci yang bisa menebus. Siapa yang suci? Ternyata hanya Tuhan yang suci. Nah, Tuhan kalau turun ke bumi nggak bisa dengan model Tuhan yang sekarang, maka harus menjelma menjadi seorang manusia atau mengirim anaknya, kata mereka. Sebagian mereka mengatakan Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Kalau gitu terpaksa Allah Subhanahu wa taala ya, ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira, maka dia harus menurunkan levelnya kemudian menjadi bayi dalam perut Maryam. Supaya ada sesuatu yang lahir dari zat yang suci, tidak ada dosa warisan. Kalau lahir dari manusia pasti ada dosa warisannya. Paham sampai di sini? Paham filosofi mereka? Itulah kenapa Allah harus turun masuk dalam perut Maryam jadi anak bayi, kemudian dalam perut ibunya ya. Kemudian sudah besar lahir disusui oleh ibunya, ya. Keluar dari rahim wanita, keluar dari kemaluan wanita, ya. Ini Tuhan ceritanya masuk dalam perut manusia. Ini semua sangat tidak logis. Bantahannya mudah, kita bilang, bukankah Maryam juga manusia? Maryam manusia tidak? Maryam ada dosa warisan atau tidak? Ya sama saja, Tuhan numbang sama ada yang punya dosa warisan. Kata mereka Maryam sudah dibersihkan, tidak ada dosa warisannya lagi.
Nah kalau Maryam bisa dibersihkan, ya sudah tinggal bersihkan saja. Ngapain pakai Allah turun ke bumi kemudian masuk dalam perut manusia? Paham sampai sini? Tayyib. Akhirnya Nabi Isa harus ditugaskan anak Tuhan untuk bisa menebus dosa warisan tersebut. Caranya dia harus disalib. Caranya harus dia disalib. Tayyib. Saya tanya sama antum, kalau orang Nasara pelaku maksiat, dia di dunia dia minum khamar, dia berzina, dia melakukan kejahatan, berarti terkumpul dalam dirinya dua dosa. Dosa warisan bawaan dari sejak lahir sama dosa yang dia buat sendiri. Paham? Baik. Kemudian Nabi Isa disalib. Berarti yang dibersihkan yang mana? Semua dosa apa cuma dosa warisan? Kalau mereka bilang semua dosa, ya sudah maksiat saja sebanyak-banyaknya, enggak ada masalah. Tapi kalau kata mereka yang dibersihkan cuma dosa warisan, lah dosa warisan dibandingkan dengan dosa ini enggak ada bandingannya. Terus apa faedahnya susah-susah Nabi Isa disalib? Ternyata yang dihapuskan cuma dosa warisan, cuma makan buah. Dibandingkan dengan kemudian membunuh, berzina, merampok dan yang lainnya, paham? Terus apa fungsinya? Apa faedahnya kalau sampai-sampai Tuhan harus turun, harus disalib? Gara-gara hanya ingin bersihkan dosa warisan, toh ternyata dosa yang lain tidak terampuni. Terus saya tanya sama antum, kita orang Islam yang tidak beriman dengan filsafat ini, dosa warisan kita ada atau tidak menurut mereka? Menurut mereka kita ini bawa dosa warisan tidak? Bawa, karena kita semua keturunan Nabi Adam, paham? Nah, waktu Tuhan mengirim anaknya untuk disalib, berarti dia sudah bayar, sudah tebus dosa warisan, paham? Berarti dosa warisan kita sudah bersih atau tidak? Utangnya sudah dibayar, paham? Ya sudah, dosa kita sudah bersih. Enggak usah beriman, dosa kita juga sudah bersih. Apa masalah? Enggak perlu beriman sama Nabi Isa. Mau beriman enggak beriman, dosa warisan sudah dibayar sama Nabi Isa. Paham sampai sini? Nah, kalau ternyata memang Nabi Isa diutus untuk disalib, kenapa dalam Injil disebutkan waktu tentara Romawi datang Nabi Isa ketakutan, gelisah, sampai sembunyi dari kejaran orang-orang Yahudi? Harusnya Nabi Isa mengatakan, silakan saya lagi di sini. Ini yang saya tunggu-tunggu sejak dahulu. Kalian hendak menyalibku, paham? Harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menyalib Nabi Isa. Kalau tidak ada orang Yahudi menyalib Nabi Isa, maka dosa tidak akan tertebuskan. Terus kalau memang Nabi Isa ternyata diturunkan oleh Allah untuk menebus dosa-dosa, kenapa dalam Injil disebutkan waktu dia disalib, kemudian dia mengatakan, Elia, Elia lima syabaqtani, yang artinya Tuhanku, ya Bapa, kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa kau tinggalkan aku? Ini semua khurafat, akhirnya menimbulkan pernyataan Nabi Isa adalah anak Tuhan, yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa sama sekali. Khurafat dosa warisan. Khurafat dosa warisan ini tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Apakah nabi-nabi sebelumnya pernah cerita ini? Enggak pernah cerita. Kok tiba-tiba muncul khurafat itu belakangan? Nabi-nabi sebelumnya mengatakan kalau berdosa bertobat selesai. Mereka tidak mengatakan percuma kalian bertobat, masih ada satu dosa tidak bisa diampuni. Tunggu anak Tuhan turun nanti kemudian hari. Enggak pernah mereka ngomong demikian. Ini menunjukkan ini semua khurafatnya orang-orang Nasara. Bayangkan, jutaan miliaran manusia dibangun di atas khurafat ini agama mereka. Jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Jumlah kita lebih sedikit daripada mereka, tapi mereka agamanya dibangun di atas apa? Khurafat. Khurafat tentang dosa warisan. Islam mudah. Adam alaihissalam bersalah, dia bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Diterima. Tuhan tidak kejam. Adam bertobat selesai. Ini Adam sudah bertobat, dosanya masih diwariskan. Kenapa susah-susah seperti itu? Filsafatnya. Kemudian kata mereka, bapak sayang kepada anaknya, Tuhan bapak sayang kepada Tuhan anak. Ya kalau Tuhan bapak sayang sama Tuhan anak, kenapa anaknya dibiarkan disembelih? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, apakah Ibrahim menyembelih Ismail jadi atau tidak? Tidak jadi. Kenapa Allah kirim apa? Kirim kambing, kirim domba untuk mengganti anak orang. Ini anaknya sendiri dibiarin apa? Disembelih. Disalib. Anaknya sendiri. Sementara anak orang Allah tolong, Allah ganti dengan apa? Kambing. Apakah itu sayang bapak kepada anak? Jawabannya tidak. Ya ikhwan, ini semua khurafat. Kasihan mereka, antum harus ada dai yang menyuruh kepada mereka. Saudara-saudara kita yang masih terjerumus dalam khurafat seperti ini, harus ada dai yang menjelaskan kepada mereka, ini khurafat yang menyebabkan mereka terjebak dengan pemikiran seperti ini. Ya. Timbul pertanyaan, dari mana ini semua datang? Ternyata kalau antum baca semuanya khurafat ini, filosofi ini datang dari Paulus. Siapa Paulus itu? Dalam Injil itu namanya Rasailur Rusul. Ada risalahnya Paulus, surat-surat Paulus yang Paulus tulis. Siapa Paulus ini? Paulus ini bukan muridnya Nabi Isa, bukan juga murid-muridnya Nabi Isa. Dia bukan sahabat, dia bukan juga tabi'in, paham?
Dia ini seorang Yahudi yang memusuhi Bani Israel. Dia paling benci kepada Masihiyin, paling benci kepada pengikut Nabi Isa. Bahkan dia sebutkan dalam risalahnya, dia selalu menyiksa orang-orang pengikut Nabi Isa. Sampai suatu hari dia berjalan dengan tujuan untuk menyiksa Bani Israel, pengikut Nabi Isa. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang mengangkat dia sebagai seorang Rasul. Jadi akhirnya dia angkat, supaya dia menjadi naik jadi Rasul, Yesusnya harus jadi Tuhan, paham? Begitu logika dia. Sehingga dia dianggap sebagai seorang Rasul. Sementara Hawariyin, para penolong Nabi Isa, tidak ada menganggap dirinya sebagai Rasul, tidak ada. Mereka murid-murid Nabi Isa, mereka sahabat Nabi Isa, tidak mengaku sebagai seorang apa? Rasul. Nah, ini logikanya Paulus ini. Nabi Isa diangkat jadi Tuhan sehingga dia menjadi nabi. Nabinya Tuhan. Dan aneh, baru ada sejarah Nabi seperti ini. Antum baca seluruh sejarah Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apakah ada Nabi asal muasalnya penjahat kemudian tiba-tiba jadi Nabi? Tidak ada. Paulus ini sedang penjahat ya. Dia ingin suka membunuh orang pengikut Nabi Isa. Dia sebutkan sih dalam Injil, dia sebutin. Dan dia sedang berjalan ingin menyiksa Bani Israel, tiba-tiba diangkat menjadi Tuhan. Tidak ada sejarah seperti ini. Ya. Allah menyebut tentang Nabi Yusuf, Allah angkat jadi Nabi. Kenapa? Dia adalah orang yang baik. Kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami beri balasan kepada orang yang baik. Dalam ayat banyak. Demikian kami beri balasan kepada orang yang baik, sehingga kami angkat dia menjadi seorang nabi. Kami angkat dia sebagai seorang rasul. Kenapa dia orang baik? Ini sekarang enggak, karena dia penjahat, maka kami angkat dia menjadi seorang rasul. Ini semua tidak logis. Dan alhamdulillah antum tahu nikmat Islam, ya, nikmat akidah. Antum tidak menyembah manusia, antum tidak menyembah nabi, antum tidak menyembah malaikat, antum tidak menyembah jin. Yang antum mencipta, yang antum sembah adalah pencipta alam semesta. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat Islam. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam Islam Nabi Isa tidak meninggal, tidak disalib, dia diangkat, barrafa'ahullahu ilaihi, Allah angkat ke arah Allah, yaitu ke atas. Ya, ada yang mengatakan dia berada di langit kedua karena siap untuk turun tatkala menjelang hari kiamat. Nanti tatkala datang Imam Mahdi, kemudian muncul Dajjal, baru kemudian Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal, dan setelah itu tidak lama kemudian berdirilah tegaklah hari kiamat.